Tuhan, gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau bawaku ke air yang tenang dan pulihkan jiwaku dan tuntun langkahku kepada jalan-Mu, karena nama-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan takut, takkan bimbang dalam hatiku. Kau membuatku merasa tenang, merasa aman di kaki-Mu. Ku bersujud menyembah-Mu segenap hati. Oh, amin Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah online tengah minggu. Yeay. Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita Tuhan. Amin. Amin dong pastinya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Kita percaya Allah kita sumber kekuatan kita. Amin. Yes. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dan kita katakan, yeah, hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Allah sumber kuat kita selama-lamanya. Sama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Amin. Selama-lamanya sumber kekuatan kami hanya pada Engkau Tuhan. Saudara,
saudari semuanya, Bapak Ibu, untuk memberikan persembahan, kita akan ada persembahan umum dan calling. Persembahan bisa diberikan melalui transfer BCA atas nama Kajume, nanti ada tertera di layar Bapak Ibu. Jangan lupa juga bisa dikirimkan melalui OVO dan GoPay. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hidup, yang terus menguatkan setiap kami. Kaulah gunung batu kami Tuhan, keselamatan kami Bapa. Selamanya kami mau terus hidup bagi Engkau Tuhan. Oh Yesus Kristus. Amin Tuhan. Kau kebenaran, tempatku taruh hatiku, cahaya terang yang tuntun langkahku. Saat gelap menghadang, ku pegang erat tangan-Mu. Ku yakin Kau tak akan tinggalkanku. Ku tabur air mataku, berharap janji firman-Mu. Ku kan menuai semua janji-Mu selamanya. Ku hidup bagi-Mu selamanya, memegang janji-Mu sebab firman-Mu kuatkan hatiku. Kota benteng tempatku berlindung, meski waktu menguji hatiku kekelaman. Di depan mataku Kau menara, terangi jalanku, takkan ku goyah. Gunung batuku, gunung batuku, keselamatan kami Tuhan. Yes Tuhan. Amin. Kau kebenaran, tempatku taruh hatiku, cahaya terang yang tuntun langkahku. Saat gelap menghadang, ku pegang erat tangan-Mu. Ku yakin Kau tak akan tinggalkanku. Ku tabur air mataku, berharap janji firman-Mu. Ku kan menuai semua janji-Mu selamanya. Ku hidup
Kami mau terus hidup bagimu Tuhan. Shalom semuanya. Ketemu lagi di ibadah online tengah minggu pada malam hari ini. Kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita datang sama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari yang sangat indah ini Tuhan, yang boleh kami nikmati. Terlebih kami menikmati dengan hadirat yang daripada Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan di ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami malam hari ini. Roh Kudus-Mu yang bimbing kami, Roh Kudus-Mu yang pimpin setiap kami Tuhan. Kami terima segala firman Tuhan, kami terima segala pengajaran Tuhan pada malam hari ini. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh menguatkan setiap kami, boleh menghibur setiap kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Sekali lagi shalom semuanya bagi jemaat Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ya. Saya ambil sebuah tema yang bisa kita sama-sama pelajari. Temanya saya dengar, saya datang, saya menang ya. Ya, mungkin kita sering mendengar ya istilahnya ya, ada yang bilang vini vidi vici gitu ya. Nah, tapi hari ini kita mau belajar sama-sama apa sih yang kita dengar, terus kenapa kita harus datang, dan kenapa kita menang gitu loh. Ya, kita mau baca firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kita sama-sama buka Alkitab kita yang di rumah. Kita buka di Markus 5 ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-34. Saya bacakan buat setiap kita. Markus 5 ayat 25 sampai yang ke-34, firman Tuhan bilang, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini yang sudah kita baca dan sudah kita dengar. Saya secara pribadi sangat menarik sekali kita malam hari ini untuk mempelajari apa yang terkandung daripada firman Tuhan pada malam hari ini. Diceritakan ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ya. Dikatakan di bawah di ayat 26 dibilang, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Kita bayangkan seseorang yang sedang mengalami satu penyakit selama 12 tahun. Ya. Saya kira seorang wanita ini adalah seorang yang mungkin yang kaya gitu ya. Sampai-sampai 12 tahun dia bisa menjalani penyakitnya dan hartanya sampai habis. Nah, ini sangat luar biasa, sangat menarik kita bahas. Kenapa saya bilang menarik? Yang pertama,
Di firman Tuhan yang sudah kita baca ini, wanita ini diceritakan mengalami kesembuhan, tetapi tidak dituliskan siapa namanya. Dan saya yakin, sekalipun namanya tidak dituliskan, setiap kita yang sudah pernah baca atau bahkan yang kali ini baru mendengar atau membaca firman Tuhan, ya cerita tentang seorang wanita yang pendarahan ini, pasti orang yang membacanya atau yang mendengarnya pasti mengalami kebangkitan iman. Itulah ajaibnya yang pertama yang saya tahu. Begitu luar biasanya firman Tuhan ini. Dan yang berikutnya, belum pernah ada tertulis di dalam kitab suci atau dalam Alkitab yang saya pernah baca, orang yang menjamah jubahnya bisa sembuh. Ya, Tuhan Yesus mungkin sudah beberapa kali ada di kerumunan orang. Pastilah sudah banyak orang yang menyentuh jubahnya. Tapi kenapa cuma wanita ini yang diceritakan sembuh ketika dia menjamah jubah Tuhan Yesus? Ya. Nah, itu yang menarik. Sebelumnya tidak pernah ada yang diberitakan yang sembuh ketika menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Mungkin orang lebih berpikir, ya, mungkin orang lebih berpikir bahwa jubahnya Tuhan Yesus itu tidak ada kuasanya. Mungkin orang lebih banyak berpikir bahwa tangan Tuhan yang lebih berkuasa, atau tumpangan tangan Tuhan yang bisa menyembuhkan, atau perkataan Tuhan yang bisa menyembuhkan. Nah, tapi hari ini kita mau belajar yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Bagaimana orang bisa sembuh ketika dia hanya menjamah jubahnya saja. Ya, itu poin yang kedua yang harus kita pelajari. Selanjutnya dibilang, kita mau belajar hari ini, kenapa sih wanita ini bisa sembuh? Mungkin kita sudah mengalami, ya mungkin di antara saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, sudah mengalami suatu penyakit yang sudah berkepanjangan atau lebih dari setahun, atau sudah lebih dari 2 tahun. Saya mau menyampaikan bagi setiap kita, mari kita mau belajar dari seorang wanita ini, bagaimana dia bisa sembuh. Atau mungkin tabungan kita sudah habis, ya, mungkin kita sudah sampai saat ini COVID-19 ini masih kita alami dari sekitar pertengahan Maret. Sudah begitu lama, mungkin beberapa tabungan kita sudah habis terkuras, simpanan kita sudah kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana kita mempunyai iman yang kuat, iman yang bertumbuh, iman yang bertindak seperti seorang wanita yang mengalami pendarahan ini. Bagi bangsa Yahudi, saya juga baru baca, bagi bangsa Yahudi ternyata seorang yang pendarahan itu sama dengan orang yang penyakit kusta, sama dengan orang yang cacat. Jadi seorang yang pendarahan itu dianggap orang pada zaman itu adalah suatu kutuk daripada Allah. Sehingga orang pasti menjauhi orang yang sedang pendarahan. Coba bayangkan 12 tahun dia pendarahan. Dan dikatakan hartanya sudah habis. Dan saya yakin bukan cuma hartanya yang habis. Tadi saya sampaikan bahwa penyakit pendarahan ini adalah karena sebuah kutuk. Sudah pasti orang ini, wanita yang pendarahan ini pasti sudah dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya. Atau mungkin kalau dia sudah punya suami, pasti sudah tinggalkan suaminya. Ya, karena orang yang pendarahan juga ini tidak boleh masuk ke rumah ibadah. Karena sangat bau. Ya, orang yang pendarahan itu dibilang baunya bau amis. Dan saya yakin dia datang kepada Tuhan pada saat ini, pada saat itu dia datang kepada Tuhan dengan sembunyi-sembunyi. Dan yang luar biasanya pada malam hari ini, kalau kita baca di ayat sebelumnya, ya, ternyata kan tujuan Tuhan datang ke tempat ini bukan untuk menyembuhkan wanita ini. Dikatakan, jadi ketika Tuhan datang ke rumah
seorang kepala rumah ibadat. Ketika dia bilang, memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan seorang anaknya yang sedang sakit, anak perempuannya sedang sakit. Nah, disitulah wanita yang pendarahan itu ikut berdesak-desakan. Nah, di sini kita mau belajar cara Tuhan untuk memulihkan itu. Tuhan punya banyak cara untuk menyembuhkan siapapun. Tuhan punya banyak cara untuk memulihkan siapapun. Ketika Tuhan menjalankan pelayanannya, pergi ke rumah kepala rumah ibadat untuk menyembuhkan putrinya, disitulah seorang perempuan ini menjamah jiwanya. Tujuannya bukan untuk menyembuhkan dia padahal. Ya. Nah, kita mau belajar apa poin yang menyembuhkan seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan tersebut. Yang pertama, kita mau lihat di ayat yang ke-27, dibilang, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Wow, luar biasa. Kita bersyukur pada hari ini, pada malam hari ini, jika kita masih punya telinga yang sempurna untuk mendengar, mata yang sempurna untuk melihat dan membaca firman Tuhan. Mari kita giat mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena inilah yang membuat wanita ini bisa sembuh. Yang pertama, dibilang, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia dengar-dengar akan firman Tuhan. Dia dengar ada Tuhan, dia datang ke sana. Ya, dibilang, ketika dia mendengarkan ada Tuhan, sehingga hatinya tergerak untuk datang kepada Tuhan. Wanita ini datang kepada Tuhan dengan apa yang dia miliki. Harta dia sudah tidak punya. Karena dikatakan 12 tahun. Jangankan 12 tahun. Mungkin kalau orang 1 tahun aja sakit atau 2 tahun aja sakit, pasti hartanya sebanyak apapun sudah pasti habis untuk biaya pengobatan. Ini 12 tahun. Coba kita bayangkan. Orang sakit 12 tahun. Hartanya sebanyak apa? Dikatakan juga itu sudah habis terjual. Ya, dikatakan. Namun sekali tidak ada padanya. Dia tidak mengalami kesembuhan. Bahkan sebaliknya. Keadaan dia semakin memburuk. Tapi keadaan dia semakin membaik ketika apa? Dia semakin sembuh ketika apa? Yang pertama, di ayat 27 dikatakan, ketika dia mendengarkan suara Tuhan. Ketika dia mendengar ada Tuhan. Saya baca sekali lagi di ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Yang pertama, reaksi yang dilakukan oleh wanita ini, yang pertama adalah mendengar firman Tuhan. Saya juga rindu setiap kita, mari kita belajar dari seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun ini. Yuk, kita pakai telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena di Roma 10, ya, di Roma 10 ayat 17, firman Tuhan bilang, jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Inilah langkah yang pertama yang membuat wanita ini sembuh. Terus langkah yang kedua, masih di ayat 27, ayat yang ke-27b dibilang, ketika dia sudah mendengarkan ada Tuhan, respon atau aksi yang dilakukan tadi bilang, dia datang mendekati oleh Tuhan. Ya. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ada hal yang perlu kita lakukan lagi, yaitu mendekat kepada Tuhan. Ya, dibilang, masih di ayat 27 dibilang, tadi dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati. Ya. Berarti ketika dia sudah mendengarkan firman Tuhan, langkah yang kedua yang dilakukan oleh wanita ini, mendekati Yesus. Ya. Marilah kita
dekat sama Tuhan. Karena dalam dekat sama Tuhan lah, Mazmur Daud juga katakan, dekat Tuhan dia tenang. Ya. Maka di Mazmur di Matius 11 ayat 28 firman Tuhan bilang seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat ini apa yang menjadi beban hidup kita? Saat ini apa yang menjadi pergumulan kita? Sudah berapa tahun kita bergumul? Sudah berapa tahun pergumulan ini kita jalani? Apakah sudah sampai 12 tahun? COVID ini baru berjalan 9 atau bahkan 6 bulan ya. Atau sampai udah 9 bulan ya. Apakah rasanya sudah sampai 12 tahun? Saya tidak bermaksud COVID ini akan lama. Saya juga sangat rindu COVID-19 ini akan segera berlalu. Ya, tadi saya bilang mungkin tabungan kita sudah habis gara-gara COVID ini, simpanan kita sudah habis gara-gara COVID ini. Tapi satu hal yang mau kita lakukan, mari kita mendekat kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di Matius 11 ayat 28 tadi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan pasti memberikan kelegaan kepada kita. Seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun beban hidup kita, yang saya tahu Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari kita datang sama Tuhan untuk membawa semua beban hidup kita, pergumulan hidup kita ke hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir, kenapa wanita ini bisa sembuh? Yang terakhir dibilang di ayat 28, di Markus 25 ayat 28 tadi, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yang pertama, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendekat sama Tuhan. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah menyentuh hatinya Tuhan. Menyentuh jubahnya Tuhan, membuat wanita ini sembuh. Menyembuhkan wanita ini hanya dengan menyentuh jubahnya. Kenapa orang lain yang sudah menyentuh, pasti banyak orang kan? Orang itu berdesak-desakan loh. Dikatakan di ayat selanjutnya dibilang, bahkan murid-muridnya aja menegur Tuhan. Engkau melihat bagaimana orang-orang berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Kenapa orang lain tidak sembuh? Padahal pasti banyak orang yang menyentuh jubahnya. Kenapa hanya wanita ini yang sembuh ketika dia menjamah jubahnya? Inilah iman yang sangat besar, yang sangat luar biasa yang saya pelajari. Ketika dia tidak punya harapan lagi, ketika dia tidak punya apa-apa lagi, yang dimiliki hanya tenaga untuk datang kepada Tuhan, hanya untuk menjamah jubahnya saja, bahkan dibilang menjamah ujung jubahnya, ya, dibilang asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Gak ada iman yang lebih besar daripada ini. Mungkin diantara kita boleh berpikir, kalau Tuhan yang tidak ada, kalau bukan Tuhan yang katakan, kita pengen Tuhan langsung yang ngomong. Kita pengen Tuhan langsung ketemu dengan kita mengatakan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Baru kita mau melakukannya. Nggak banyak orang yang berdesak-desakan itu percaya ketika menjamah jubahnya pasti sembuh. Orang lebih percaya ketika Tuhan Yesus tumpang tangan kepada mereka, mereka pasti sembuh. Atau Tuhan Yesus berkata, sembuhlah, baru mereka sembuh. Ini, wanita ini hanya percaya ketika menjamah jubahnya, dia pasti sembuh. Ya, ini langkah yang ketiga. Dan langkah yang terakhir, yang keempat, kenapa? Di ayat yang selanjutnya dibilang, di ayat yang terakhir, ayat yang ke-33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya.
Ini sikap kita yang keempat, yaitu dibilang memiliki hati yang takut akan Tuhan dan tersungkur di hadapan Tuhan, memberitahukan segala apa yang kita rasakan. Saya tahu pasti Tuhan mengetahui apa yang kita alami hari-hari ini. Apa yang sudah kita lalui hari-hari ini Tuhan pasti tahu. Tapi Tuhan juga mau kita takut akan Tuhan, dan mari datang kepada Tuhan. Dibilang seperti wanita yang tadi, ketika dia takut, dia datang tersungkur di hadapan Tuhan dan menceritakan semuanya. Dan akhirnya dia semakin sembuh. Ya, hari-hari ini banyak yang datang yang memberikan pokok doanya tentang penyakit. Saya mau katakan, dengar baik saudara-saudara yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Jika kamu hari ini sakit, dengar baik. Bersyukurlah ketika engkau, ketika saudara masih punya telinga yang sempurna untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu suatu hal yang kita miliki, yang bisa kita gunakan untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya. Jadi pesan yang terakhir dari kisah ini, yang pertama, jadilah orang yang berani dan melangkah dalam Tuhan. Yang kedua, jangan biarkan keadaan sekeliling kita mengintimidasi dan melemahkan kita. Seperti wanita yang pendarahan tadi. Saya bilang tadi bahwa pendarahan itu nggak ada bedanya dengan penyakit kusta. Dia pasti diintimidasi oleh sekelilingnya. Dia pasti dikucilkan oleh lingkungannya. Dia tidak akan ditemani oleh siapapun. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia menjadi sembuh. Kita juga rindu, setiap kita boleh supaya kita tidak membiarkan sekeliling kita mengintimidasi kita dan melemahkan iman kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, pesan yang kita terima, bahwa Tuhan bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menolong kita. Tadi saya sampaikan bahwa tujuan Tuhan tadi bukan untuk menolong wanita yang pendarahan ini, tapi untuk menolong ketika dia datang ke rumah seorang kepala ibadat untuk menolong anak perempuan dari kepala rumah ibadat ini. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti punya cara yang lebih luar biasa lagi. Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kita. Saya yakin itu. Jangan batasi Tuhan untuk menolong hidupmu. Ya, yang terakhir, percaya. Ya, ini poin yang luar biasa. Kita harus percaya. Kita sudah lihat tadi, kenapa hanya memegang jubahnya saja wanita itu bisa sembuh? Karena dia percaya. Itu poinnya. Dia percaya. Dia bilang, ketika saya pegang jubahnya, saya akan sembuh. Dia percaya. Sekelilingnya banyak yang nyentuh jubahnya nggak sembuh. Karena orang tidak percaya. Dengan menyentuh jubahnya bisa sembuh, enggak. Hanya wanita ini yang percaya. Kalau kita ibadah minggu lalu, ibadah umum, penatua senior kita juga katakan, Det Edu katakan, mari kita percaya. Akan sangat aneh ketika kita dibilang tidak percaya. Mari kita percaya apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi tantangan dalam setiap hidup kita, percayalah ada jalan keluar daripada Tuhan. Yang pertama tadi, langkah yang dilakukan oleh wanita tadi adalah mendengar firman Tuhan, datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan tersungkur di hadapan Tuhan. Itulah poin-poin yang perlu kita pelajari dari seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.
Semoga dan saya percaya firman Tuhan hari ini bisa menguatkan setiap kita dan membangkitkan setiap iman kita. Yang lemah akan semakin dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat akan dilegakan oleh Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Ketika kami sudah belajar Tuhan melalui firman-Mu tentang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun yang Engkau sembuhkan. Kami mempelajari Tuhan hal-hal yang dia lakukan, bagaimana dia sembuh. Yang pertama, dia mendengarkan ada Tuhan, dia mendengarkan suara Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan tetap setia mendengarkan firman-Mu setiap saat dimanapun kami berada. Dan yang berikutnya, ajar kami Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan dan menjamah hatinya Tuhan dan tersungkur di hadapan Tuhan dengan hati yang takut dan membawa segala pergumulan kami ke hadapan Engkau Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan setiap jemaat Engkau pada malam hari ini. Tapi Engkau menginginkan setiap mereka untuk datang kepada Tuhan. Saya bisa berdoa buat setiap mereka Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Supaya hati mereka boleh tergerak untuk datang, untuk menyentuh hati Engkau dan tersungkur di hadapan Engkau Tuhan. Mereka boleh datang membawa segala pergumulan setiap mereka ke hadapan-Mu. Dan saya percaya Tuhan, setiap kami yang datang tersungkur di hadapan Engkau, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kelegaan pada setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan setiap iman kami boleh dikuatkan, iman kami boleh dibangkitkan melalui firman-Mu pada malam hari ini yang sudah kami baca, yang sudah kami dengar. Iman yang kuat, iman yang percaya ada dalam setiap diri kami masing-masing. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Roh Kudus. Terima kasih dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Bapa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah minggu depan berikutnya. Ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 19.30 melalui YouTube channel GKKD Jakarta Utara. Dan jangan lupa, jangan lewatkan ada ibadah live Facebook di GKKD Jakarta Utara setiap hari Senin dan hari Rabu jam 20.30. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.